Perkenalkan, nama saya Octavia Mauralvina Marsandi. Saya akan menjelaskan mengenai peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Literasi yang pertama adalah digital skill. Digital skill adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membagikan, dan membuat konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Berikut saya akan jelaskan mengenai best practice digital skill dan bad practice digital skill. Yang pertama, best practice. Best practice yang pertama yaitu pemanfaatan cloud dan kolaborasi. Mahir menggunakan dokumen daring, Google Docs, atau Office 365 untuk penyusunan laporan tim. Yang kedua, arsip digital. Mengelola dokumen secara terstruktur, penamaan file yang rapi agar mudah dicari oleh rekan kerja lainnya. Yang ketiga, digital troubleshooting. Memiliki kemampuan dasar mengatasi kendala teknis sederhana seperti setting printer atau koneksi internet. Selanjutnya, bad practice digital skill. Bad practice yang pertama adalah resistensi teknologi. Menolak menggunakan sistem aplikasi baru dan tetap memaksa cara manual yang memperlambat birokrasi. Yang kedua, penyalahgunaan fasilitas. Menggunakan kuota internet atau komputer kantor untuk aktivitas non-dinas atau streaming game judi online. Yang ketiga, plagiarisme laporan. Melakukan copy-paste materi laporan atau presentasi dari instansi lain tanpa melakukan modifikasi atau adaptasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang salah satu pilar penting dalam literasi digital, yaitu digital culture atau budaya digital. Apa sih itu digital culture? Digital culture adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital dengan tetap memperhatikan nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Artinya, kita tidak hanya sekedar menggunakan media digital, tetapi juga mampu bersikap bijak, sopan, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Kemudian, mengapa digital culture itu penting? Yang pertama, agar interaksi di dunia digital tetap sehat dan harmonis. Kemudian yang kedua, menghindari konflik atau kesalahpahaman di media sosial. Yang ketiga, menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, membangun lingkungan digital yang positif dan produktif. Nah, untuk contoh good practice atau praktik yang baik dalam digital culture itu, yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Kemudian yang kedua itu selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Kemudian yang keempat, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Itu contoh dari good practice. Kemudian ada bad practice. Nah, contoh-contohnya itu yang pertama, menyebarkan berita hoax atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata kasar atau menyerang orang lain, atau biasanya disebut dengan cyberbullying. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi. Kemudian yang keempat, membagikan konten yang tidak pantas atau merugikan orang lain. Dan yang kelima, tidak menghargai privasi orang lain di dunia digital. Nah, dengan menerapkan digital culture, kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan penuh dengan positif. Digital skill atau kecakapan digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan tepat untuk mendukung pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Digital skill bukan hanya sekedar bisa menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan mengoperasikan aplikasi, misalnya Microsoft Word dan Microsoft Excel, mengakses dan mengelola informasi dari internet, menggunakan platform digital seperti Zoom atau Google Meet, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Bad practice digital skill dalam rapat online terjadi ketika peserta belum memiliki kecakapan digital yang baik, seperti tidak memahami fitur dasar pada Zoom atau Google Meet, tidak menyiapkan perangkat dan jaringan,
serta kebingungan saat diminta share screen. Hal ini membuat rapat menjadi tidak efektif dan banyak gangguan. Dan yang berikut ada good practice digital skill dalam rapat online. Ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan platform rapat online secara lancar, memahami fitur-fitur penting, serta mempersiapkan perangkat dan koneksi sebelum rapat dimulai. Dengan begitu, rapat berjalan lebih tertib, efisien, dan profesional. Digital safety. Apa itu digital safety? Yaitu kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data diri dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa digital safety itu penting? Untuk melindungi data serta aset-aset intelektual dari ancaman penyalahgunaan data, kerugian finansial, serta peniruan. Berikut ini adalah contoh bad and best practice digital safety. Untuk bad practice-nya, tidak menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mengaktifkan autentikasi multifaktor, tidak melakukan backup data, tidak mengaktifkan fitur update pada sistem, dan menggunakan wifi publik untuk transaksi digital. Untuk best practice-nya, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi multifaktor, melakukan backup data, mengaktifkan fitur update pada sistem, dan tidak menggunakan wifi publik untuk transaksi digital. Dalam pelaksanaan tugas, ASN dituntut untuk menerapkan etika digital secara bijak dan bertanggung jawab. Digital etik adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi digital agar dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan menghormati hak orang lain. Penerapan yang baik terlihat dari pegawai yang menggunakan akun serta fasilitas digital hanya untuk kepentingan pekerjaan. Namun, masih terdapat perilaku yang melanggar etika digital seperti menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, misalnya bermain game saat jam kerja. Oleh karena itu, penerapan digital etik yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, dan terpercaya, sekaligus mendukung peningkatan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.